Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan mewakili kelompok saya menjelaskan terkait dengan materi diskusi kami, yaitu pandangan masyarakat terhadap kegiatan belajar hanya sebatas sekolah. Yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang munculnya pandangan tersebut. Pandangan mengenai belajar hanya sebatas di sekolah saja berawal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dewasa ini iptek itu justru mengubah perilaku masyarakat, sehingga masyarakat begitu kuat terdorong untuk memenuhi segala keinginannya, bukan lagi sebatas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kini pemanfaatan teknologi telah menguasai berbagai bidang kehidupan. Contohnya saja, pemanfaatan teknologi ini dapat mengakibatkan nilai-nilai religius di masyarakat itu tersisihkan. Berikutnya terkait dengan realita belajar saat ini. Kita lihat realita belajar saat ini itu bahwa kehidupan yang diwarnai sepenuhnya oleh perilaku di humanistik. Maksudnya di sini itu perilaku dehumanistik ini dapat mengubah sistem hubungan sosial di masyarakat. Nah, itu tadi bagaimana teknologi itu mengakibatkan sifat-sifat religius di masyarakat itu dikesampingkan atau tersisihkan begitu. Nah, yang berikutnya itu perilaku dehumanistik sedang mewarnai kehidupan hingga di bidang pendidikan sekolah. Saat ini pendidikan sekolah itu dilanda sikap dan perilaku pragmatis, yang mana perilaku ini akan berdampak kepada individu masyarakat atau individu masyarakat di sekolah itu. Nah, berikutnya terkait dengan hanya ada satu dorongan bersekolah, yaitu guna meraih ijazah. Dari jenis tingkat ijazah yang dimiliki, maka masyarakat berharap dengan adanya ijazah mereka akan memperoleh pekerjaan-pekerjaan, sehingga dari pekerjaan tersebut dapat diperoleh material-material yang banyak. Nah, fokusnya di sini mereka akan mendapatkan uang, bukan bagaimana belajar itu sebagai proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup. Namun belajar ini hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah, lalu mendapatkan pekerjaan, lalu dengan mendapatkan pekerjaan maka akan mendapatkan material yang berupa uang dan segala macamnya. Berikutnya itu terkait dengan bagi masyarakat, semakin tinggi sekolah maka semakin menjanjikan pekerjaan yang bisa memberikan pendapatan tinggi. Nah, akibat dari realita ini berkembanglah sikap pandang bahwa kegiatan belajar hanyalah sebatas sekolah, yang mana seketika seluruh proses kegiatan belajar mengajar ini terhenti, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran yang ada saat itu pun berakhir, sehingga kegiatan belajar ini hanya berada di sebatas bangku persekolahan atau bangku perkuliahan saja. Nah, berikutnya dampak adanya pandangan tersebut. Nah, secara tidak menguntungkan justru dapat mendapat tanggapan berimbang dari pihak internal sekolah, yaitu secara umum terjadinya komersialisasi pendidikan di sekolah. Nah, dampak yang kita ketahui saat ini itu berlangsung yang paling singkat saja. Contohnya itu terkait dengan komersialisasi, banyak masyarakat yang tidak merasakan bangku perkuliahan namun mendapatkan ijazah. Nah, ini mereka dengan cara membeli ijazah tersebut, itu namanya komersialisasi yang ada di perkuliahan. Salah satu contoh yang dapat saya jelaskan ya.
Berikutnya yaitu terkait dengan kegiatan belajar yang sesungguhnya. Nah, di mana kita ketahui bahwa proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah berguna mendapatkan kompetensi metodologis semata dalam peningkatan pembelajaran selanjutnya. Di samping itu, kemampuan pemahaman seseorang selalu dalam keadaan terbatas, sehingga kita sebagai individu haruslah menyadari bahwa dunia dan diri pribadi terus berubah secara konstan, stabil dan berlangsung secara terus-menerus. Sehingga untuk mengikuti perubahan dan tetap bertahan bereksistensi, maka individu harus bersiap dengan terus tumbuh dan belajar agar tidak terlindas oleh perubahan zaman. Karena kita ketahui bahwa sekarang itu kemajuan teknologi semakin pesatnya, jadi kita sebagai masyarakat atau kaum milenial harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan peningkatan teknologi yang ada sekarang ini. Nah, berikutnya terkait dengan lifelong education. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan dalam keseluruhan hidup manusia. Sehingga proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal dan non-formal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian.